Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rizky Mau. Di video kali ini saya akan membuat konten pembelian ikan ya, pembelian ikan. Jadi kemarin di event 99 saya membeli ikan buat penghuni di kolam ya, di kolam ikan. Nah, di video kali ini kita nggak akan membahas cana karena yang di paketan hari ini saya membeli ikan koi ya dari Bogor. Nah, di pembelian koi kemarin itu ada sedikit kendala ketika paket sudah sampai di di paketnya, di poolnya. Saya biasanya kalau membeli paket ikan, kalau yang ikan rawan gitu biasanya langsung diambil ke paketnya sendiri. Soalnya kalau nunggu dianterin ke rumah itu paling nunggu keesokan harinya lagi. Jadi ada kendala kemarin pas saya ke tempat paketnya itu paketnya nggak dikasih, jadi harus nunggu di rumah katanya. Terus ini untuk ringkasan ordernya saya biasa chat seller dulu, seperti biasa chat seller dulu. Nah, kemudian ada kabar bahwa si paketnya itu bocor. Nah, paketnya itu bocor sekitar pukul 18 lebih lah, pukul 6 sore lebih. Nah, udah saya jelasin sebelumnya, siangnya ke sellernya saya udah nggak mau coba ambil paketnya, namun si pihak paketnya sendiri itu nggak ngasih karena dengan alasan baru datang. Oke, kalau gitu saya maklumin, tapi alhamdulillah ketika saya unboxing ikannya masih hidup ya, ikannya masih hidup. Nah, dilihat ikannya aman, jadi saya langsung konfirmasi ke sellernya bahwa ikannya itu aman, hidup ya. Karena si sellernya sendiri dia minta untuk dibalikin aja paketnya, namun saya kasihan karena kalau misalkan ikan dibalikin terus masih dalam keadaan hidup, itu pasti menempuh perjalanan lagi sampai ke tempat sellernya tersebut. Jadi saya memutuskan untuk si paketnya itu saya ambil aja. Jadi ada resiko juga sih di situ, cuman resikonya lebih minim lah. Kasihan ikannya kalau misalkan harus dikirim balik lagi dengan keadaan si paketnya itu bocor. Dan alhamdulillah si paketnya itu ini selamat, ikannya selamat. Nah, ini adalah chat dari pihak paketnya sendiri. Dia ngabarin sekitar pukul 18.40, setengah 7 lebih. Dan saya bilang saya mau ambil aja besok keesokan harinya. Jadi jam 8 pagi tadi saya ambil si paketnya. Dan alhamdulillah si paketnya masih bisa diselamatkan. Dan waktunya saya membuat video unboxing untuk paketan tersebut. Nah, di video unboxing ini paketnya dalam keadaan bocor ya. Dalam keadaan bocor. Kita lihat si ikannya itu 2 ekor ya. Saya order 2 ekor ikan koi jenis polosan. Nah, dan alhamdulillah si ikannya masih selamat. Nah, jadi setelah video unboxing saya biasanya langsung karantina ikan dulu ya supaya dia nggak stres. Jadi dimasukin ke dalam wadah jolang seperti ini, dan tentunya airnya jangan terlalu jangan terlalu tinggi, dan jangan lupa kasih aerator buat dia oksigennya lebih banyak dengan aerator tersebut. Dan bisa dilihat ikan-ikannya itu sehat-sehat ya. Jadi meskipun paketnya bocor, namun sih memang bocornya itu nggak separah yang saya bayangkan ya. Takutnya bocor sampai si airnya itu habis gitu. Alhamdulillah si airnya masih ada. Nah, dan ini penampakan ikannya, ikan koi. Nah, ikan koi ini adalah jenis ikan koi polosan ya untuk penjinak kolam. Namanya ikan koi Saragoy Ginrin. Saragoy Ginrin ini biasanya digunakan buat pecinta-pecinta ikan, itu buat penjinak kolam. Jadi kolam yang awalnya misalkan si ikannya agak takut ya karena
bersentuhan dengan manusia. Jadi dengan ikan koi ini dengan karakter yang jinak, biasanya ikan-ikan yang lain pun akan ikut jinak seperti dia gitu. Jadi fungsi ikan koi ini untuk penjinak kolam ya. Nah, untuk ukuran sendiri ikan koi ini berkisar ukuran 14 sampai 16 sentian ya. 14 sampai 16 sentian. Dan bisa dilihat ini polanya agak berbeda ya. Yang satu itu polanya sisiknya rapi kecil-kecil, dan yang satu polanya itu sisiknya besar-besar namun sama ginrin ya. Jadi ginrin itu kayak yang bercak-bercak kalau bahasa Sundanya mah herang ya, silau gitu ya kalau kena flash atau kena cahaya matahari. Jadi seperti itu. Nah, sebelum dimasukkan kolam, jadi kita periksa dulu si ikannya, apakah ikannya itu ada kutunya atau ada jamurnya dan lain-lain. Jadi kita harus dipastikan dulu. Nah, kalau sudah dipastikan ikannya bersih dari kutu, kita bisa langsung masukkan ikan tersebut ke dalam kolam ya. Nah, dengan cara kita harus aklimasi dulu supaya suhu air yang baru datang yang dibawa ikan tersebut dan suhu ikan di kolam itu sama. Nah, dengan cara aklimasi beberapa menit ya. Nah, jadi dalam aklimasi ini pastinya para pecinta ikan atau penghobi ikan itu tahu ya, fungsi aklimasi itu untuk menyamakan suhu air supaya si ikannya itu nggak kaget ya suhunya. Biasanya karena kalau di luar sama di kolam itu beda ya suhunya, jadi mesti harus kita samakan dulu suhunya. Dan ini koleksi ikan di kolam saya, ada ikan koi, ada ikan koki dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, kita harus perhatikan juga karena ikan koi itu ikan yang rentan ya. Jadi dipastikan harus dengan hati-hati, teliti, jangan asal masukin ya. Kita harus periksa dari kondisinya, jamurnya. Kalau udah dirasa bersih, kita tinggal masukin ikannya ke kolam ya. Dan biasanya sebelum saya masukin ikan ke kolam, saya biasanya memasukkan air lama dari kolam tersebut ke dalam plastik yang ada ikan yang baru ini. Ya fungsinya sama, aklimasi juga supaya suhu air di dalam plastik dan di kolam itu sama ya. Jadi dengan cara memasukkan air sedikit demi sedikit ya, sampai dirasa cukup, nanti ikannya bakal keluar sendiri ya. Biasanya bakal keluar sendiri karena suhunya juga udah enak gitu. Nah, kita lihat ini ikan yang pertama tuh udah keluar, dan ikan kedua juga udah keluar. Dan ini alhamdulillah sih ikannya meskipun di dalam paket itu ada yang bocor. Jadi alhamdulillah ikannya itu ini sehat-sehat, nggak lemas sama sekali. Karena mungkin masih tersedia di oksigennya. Yang saya takutkan sih, takutnya si airnya sampai habis ya. Karena kalau air habis tuh ikannya nggak akan sama sekali bisa bernafas gitu. Dan menurut saya kalau para teman-teman yang ingin beli ikan koi di online juga bisa ya, bisa banget asal lihat dulu sellernya amanah atau enggak. Bisa dilihat dari ini dulu bisa dilihat dari review produknya dulu ya. Pertama kita harus review produk, lihat bagaimana respon review dari para pembeli gitu ya, untuk perbandingan. Jadi nggak sembarangan juga, kadang di online itu banyak yang tipu-tipu juga ya, kita harus lebih selektif dalam memilih gitu. Nah, jadi ini ikan ini udah menambah koleksi di kolam ikan saya, supaya si ikan ini yang berjenis Saragoy ginrin ini ikan yang bisa membuat jinak ya, dan biasa digunakan untuk penjinak kolam tentunya. Jadi nanti kita bisa lebih sering bermain dengan ikan-ikan yang ada di kolam ini, dan tanpa mereka takut karena udah terbawa jinak sama si ikan Saragoy ginrin ini. Mungkin untuk di video kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya, khususnya para pecinta ikan hias. Jangan lupa dukung juga channel ini supaya lebih berkembang lagi.
dengan cara kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.